Dalam 2 minggu ini saya ketemu cukup banyak orang, baik yang di dalam gereja maupun di luar gereja. Seperti 2 hari lalu, 3 hari lalu saya ke rumah sakit. Saya bertemu dengan beberapa orang yang ketika kenalan mengatakan dia Katolik. Lalu bertanya apakah Katolik itu sama dengan Kristen? Ya. Ternyata banyak orang Katolik tidak mengerti perbedaan Kristen dan Katolik. Bagi mereka sama saja. Ya. Ada yang juga bertanya, sebenarnya kan Katolik duluan, ya, Kristen itu belakangan. Jadi saya tetap di Katolik. Ada juga yang bertanya, Pak, apa sih bedanya antara Katolik dan Kristen? Pertanyaan-pertanyaan sedemikian kemudian membawa saya untuk mempersiapkan tema hari ini, mengenal perbedaan Kristen dan Katolik. Nah, menurut saudara mana duluan? Kalau bicara duluan dan belakangan, Katolik atau Kristen? Banyak orang berpikir, ya Katolik dulu dong. Kan kemudian ada reformasi, baru ada Kristen, Protestan, dan lain sebagainya. Mari kita baca satu ayat yang sangat menarik. Kisah Rasul 11 ayat 26. Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Mereka itu Barnabas dan Saulus. Ketika mereka mengunjungi Antioquia, tinggal di sana 1 tahun. Sambil mengajar banyak orang. Pelayanan Barnabas dan Saulus. Di Antioquia-lah, perhatikan. Di Antioquia-lah murid-murid itu, yaitu orang-orang yang percaya, untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi saudara, istilah Kristen muncul pertama kali di sini, ya, di kota Antioquia, ketika Barnabas dan Paulus melayani di sana. Jadi gak ada istilah Katolik sejak abad pertama. Di abad pertama ini di Antioquia muncul istilah Kristen. Seluruh Alkitab, kalau sudah baca dari PL sampai PB, gak ada istilah Katolik. Jadi istilah Katolik muncul dari mana? Nah, istilah Kristen itu berarti pengikut Kristus atau murid Kristus. Nah, itu tadi pertama kali dipakai di Antioquia. Nah, saudara, abad pertama sampai abad keempat itu penganiayaan terhadap orang Kristen sangat-sangat besar. Sangat-sangat berat dialami oleh orang-orang Kristen, khususnya ketika 10 kaisar Romawi yang sangat-sangat sadis menganiaya orang-orang Kristen. Lalu saudara, puncaknya ya itu ketika Konstantin Agung menjadi kaisar Roma, itu tahun 313. Konstantin Agung dia menjadi kaisar Roma dan dia bertobat jadi orang Kristen. Ya, ceritanya panjang, dalam peperangannya dia pernah memanggil nama Tuhan, dan kalau dia menang dia mau jadi orang Kristen, dan dia menang, dan kemudian ceritanya 313 dia itu menjadi orang Kristen, ya, kaisar. Dan dia mengumumkan saat itu melalui Edict of Milan 313 AD, ya, Konstantin Agung mengumumkan agama Kristen adalah agama resmi negara, dan Roma menguasai banyak negara waktu itu. Dan dia sebut agama Kristen akan menjadi agama universal di semua pemerintahannya. Nah, universal itu artinya Katolik. Di situ muncul istilah Katolik. Jadi cukup jelas kapan Katolik munculnya, 313. Konstantin Agung, ya. Dan dia umumkan bahwa pusat kekristenan adalah di mana? Roma. Sebenarnya yang pertama kali kekristenan di mana? Yerusalem. Ingat? Yerusalem murid-murid pertama waktu Pentakosta terjadi. Tapi dia umumkan Roma. Dari situ muncul istilah apa? Katolik Roma atau Roma Katolik. Sebab Roma menjadi pusat. Nah, di bawah pemerintahan Kaisar Roma inilah, karena tidak benar-benar belajar firman Tuhan, terjadi pencampuran antara apa? Politik dan agama. Nah, kalau politik dan agama sudah menjadi satu,
maka terjadilah apa? Penyimpangan-penyimpangan, pencampuran kekuasaan menghasilkan penyimpangan-penyimpangan, lalu mulai adopsi tradisi-tradisi kafir masuk dalam ibadah orang Kristen. Karena agama negara semua mau jadi apa? Jadi Kristen ceritanya ya, supaya apa? Dapat fasilitas dan lain-lain. Kemudian kekristenan memasuki abad yang gelap, disebut masa kegelapan. Kekafiran masuk ke dalam gereja, praktek-praktek yang tidak sesuai firman Tuhan, tambahan-tambahan tradisi yang macam-macam. Sampai tahun 1517, Martin Luther, salah satu imam, doktor, ahli teologi, calon paus, dia muncul sebagai reformator, bapak reformator. Ketika dia membaca sungguh-sungguh kitab Roma, Tuhan menegur dia, dan dia mengeluarkan 95 dalil sebagai protes terhadap penyelewengan yang terjadi dalam gereja Katolik atau gereja universal itu. Nah, motonya apa? Moto Luther, sola scriptura, hanya Alkitab satu-satunya standar. Sola gratia, keselamatan hanya karena anugerah. Sola fide, kita diselamatkan hanya karena iman, bukan karena perbuatan baik atau yang lain-lain. Sola Christos, hanya Kristus satu-satunya juru selamat dan mediator, pengantara kepada Bapa di sorga. Sejak itulah gerakan reformasi merebak ke seluruh Eropa, dan kekristenan terbagi menjadi dua aliran besar. Tubuh kekristenan terpecah dua, yaitu Katolik Roma yang bertahan dengan kekuasaannya dan menolak reformasi, dan mengadakan penangkapan dan penganiayaan terhadap mereka yang mengikuti ajaran reformasi karena punya kuasa, punya politik. Kristen Protestan, istilah Protestan itu diberikan oleh siapa? Oleh pihak Katolik, karena menganggap orang-orang yang mengikuti Luther itu memprotes, ya. Menganggap gerakan Luther sebagai protes terhadap pihak Katolik. Jadi muncullah istilah Kristen Protestan, ya, di sejak 1512 dan Katolik. Cukup jelas nggak secara singkatnya kira-kira begitu. Jadi kalau ada orang tanya kepada saudara, saudara udah bisa jelaskan mana duluan? Jelas Kristen, right? Secara jelas. Kenapa bisa jadi dua? Sudah ceritakan, dua aliran besar seperti dua sungai besar, ya, dari tubuh kekristenan. Nah, apa bedanya? Hari ini kita akan belajar, ya, mengenal sekilas perbedaan antara Kristen dan Katolik. Yang pertama, Alkitab Perjanjian Lama dan Baru bagi orang Kristen, Alkitab dan Perjanjian Lama dan Baru, 66 kitab adalah standar iman, moral, dan kehidupan sehari-hari. 2 Timotius pasal 3, 15-17. Cukup, 66 kitab cukup sebagai ukuran atau standar moral, iman, dan kehidupan. Nah, Katolik bagaimana? Katolik ada plusnya. Ya. Katolik ini Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru plus. Nah, ini bedanya Kristen dan Katolik. Kristen nggak pakai plus, Katolik pakai plus. Plus apa? Plus kitab Deuterokanonika, yaitu kitab-kitab kanon kedua, 15 kitab tambahan. Ditambah lagi tradisi-tradisi, keputusan Konsili Vatikan atau keputusan Paus, itu tambahan-tambahan yang dianggap sejajar dan sederajat dengan Alkitab. Nah, ini bedanya. Jadi bilang nggak ada beda, ada beda. Ya. Cukup mendasar sebab standarnya beda. Itu sebabnya di Indonesia Kristen dan Katolik dibedakan. Katolik disebut agama, kita sebut agama lain, agama yang lain, bukan Kristen. Ya. Katolik adalah agama lain. Sebab apa? Kitabnya beda. Alkitab plus cukup banyak. Kitab kedua, tradisi, keputusan Vatikan, keputusan Paus. Jadi memang berbeda. Kedua, bagi orang Kristen, Yesus adalah satu-satunya pengantara. 1 Timotius 2 ayat 5. Ini ayat yang sangat penting, yang sangat sulit dijawab oleh teman-teman saudara yang Katolik kalau saudara buka ayat ini. Mari kita lihat yuk. Ya, ayat yang sangat kuat, yang nggak perlu ditafsir-tafsir, ya, sangat-sangat jelas. Mari kita buka di dalam 1 Timotius pasal kedua
Ya, sekali lagi 1 Timotius pasal kedua ayat yang ke-5. Karena Allah itu esa satu, dan esa pula dia yang menjadi pengantara satu. Pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi Yesus Kristus turun ke dunia menjadi manusia. Tujuannya apa? Menjadi satu-satunya pengantara antara manusia dengan Allah. Ini sangat jelas, gak perlu pakai penafsiran. Ya. Sangat-sangat jelas firman Tuhan. Nah, bagi orang Katolik, mereka ada tambahan, ada plus sekali lagi. Pengantara bagi mereka bukan hanya Yesus, tapi ditambah siapa? Maria, malaikat, orang-orang kudus itu menjadi pengantara tambahan. Jadi tambahan pengantara mereka banyak. Kita hanya satu. Ya, ibarat kekasih jiwa kita hanya Kristus. Seperti suami dan istri, satu saja. Mereka ada istri plus gundik-gundik lainnya. Ibarat begitu kalau secara manusia, ya. Saudara mau nggak punya istri lalu ada tambahan-tambahannya? Jelas istrinya nggak setuju. Siapa yang mau dimadu? Ketiga, bagi orang Kristen, istilah orang kudus, ya, saint adalah karya Kristus bagi semua orang percaya. 1 Korintus 1:30. Jadi semua orang yang percaya kepada Kristus mendapat status yang baru, yaitu apa? Orang kudus, sebab Kristus mengkuduskan kita. Nah, bagi orang Katolik, saint atau orang kudus itu adalah gelar khusus. Gelar khusus itu diberikan oleh siapa? Diberikan oleh Paus. Dia berhak memberikan gelar orang kudus kepada siapa saja yang berjasa pada gereja Katolik. Jadi kalau kamu gak dikasih gelar khusus, kamu bukan orang kudus. Ya, makanya ada santo ini, santo itu, santa ini, santa itu. Ya, siapa yang kasih? Gelar khusus pemberian Paus. Keempat, Yesus Kristus adalah kepala gereja. Efesus 4 ayat 15. Pemimpin terbesar gereja adalah Yesus Kristus. Nah, bagi orang Katolik, kepala gereja adalah Paus, Bapak Suci. Itu kepala gereja. Ya, jadi ada perbedaan. 5. Bagi orang Kristen, keselamatan hanya ada dalam Kristus berdasarkan anugerah dan iman. Yohanes 3:16, ya, 14 ayat 6, itu semua menjelaskan. Sangat-sangat jelas. Tapi bagi orang Katolik, keselamatan itu melalui perbuatan baik, ya, kejujuran, mengikuti suara hati nurani, dan taat kepada aturan gereja Katolik. Nah, ini keselamatan. Jadi ada beda dalam doktrin keselamatan. 6. Bagi orang Kristen, roh orang yang meninggal dalam Kristus begitu mati naik ke Firdaus. Ya, Lukas 23 ayat 43. Tapi bagi orang Katolik, roh orang yang mati masuk kemana? Api penyucian, purgatori. Kenapa? Dosanya belum bersih. Jadi harus masuk ke sana dulu, disucikan, nanti bisa dibebaskan melalui apa? Misa kudus. Jadi orang yang masih hidup itu bikin misa kudus bagi orang yang sudah mati, yang ada di sana itu, purgatori. Lalu doa orang yang masih hidup, jadi kita terus doain supaya mereka jangan lama-lama di situ, ya. Lalu dari jasa lumbung kebaikan, nah ini jasa lumbung kebaikan ini bisa minta sama Maria supaya mereka lebih cepat keluar dari api pencuci. Nah, ini bedanya roh orang yang meninggal. Nomor 7, orang Kristen percaya Yesus Kristus cukup mati satu kali, ya, untuk selama-lamanya jasanya, ya, menebus kita dari hukuman dosa. Ibrani 7, 26-27, Ibrani 9 ayat 28. Tata bahasanya sangat jelas di situ. Ibrani 7, 9. Aorist tense, artinya satu kali untuk selama-lamanya. Yesus cukup mati satu kali disalib, dan jasanya kekal selama-lamanya, menebus dosa manusia yang percaya kepadanya. Nah, bagi orang Katolik, setiap kali imam memimpin misa kudus, pada hari Minggu kan pimpin misa tuh. Nah, Yesus dikorbankan ulang oleh si imam. Jadi seolah-olah imam ini membawa korban-korbannya Yesus. Ya, itu disebut sakramen Maha Kudus. Kemudian dikasih komuni, ya, roti, ya. Dulu masih roti dan anggur awal-awal, ya, lama-lama diputuskan. Sekarang nggak usah anggur, cukup roti saja. Anggur diwakilkan oleh imam, ya. Jadi sekarang gereja-gereja Katolik hanya kasih roti, kan, anggur.
negur, si imam minum sendiri. Diwakilkan. Dan itu semua tidak ada di Alkitab, saudara. 8. Orang Kristen mengaku dosa langsung kepada Bapa di sorga melalui Yesus Kristus, dan pengampunan datang dari Kristus. Yesus Kristus mengampuni kita. Matius 6:6, kuncilah pintu, masuk ke sana, berdoa kepada Bapa di sorga. 1 Yohanes 1:9, mengaku kepada Tuhan, Dia Maha Setia dan Maha Adil, akan mengampuni kamu. Tapi kalau orang Katolik bagaimana? Mengaku dosa kepada imam, ada kamar khususnya, ngomong sama pastornya dosanya apa, ya kan? Lalu imam itu mengumumkan apakah dosamu diampuni atau tidak. Jadi beda. Ya, sebabnya di sini nggak usah suruh mau ngaku dosa sendiri, nggak usah cari Pak Edi. Saya juga nggak pegang rahasiamu. Kalau kamu lapor kepada seseorang, dia pegang rahasiamu. Kamu nakal, dia bilang, awas lu ya, rahasiamu di tanganku. Dulu saya takut sekali ya. Sempat 7 tahun menjadi orang Katolik, takut sekali sama imam. Rahasianya dipegang dia. 9. Baptisan air bagi orang Kristen, baptisan air adalah tanda perjanjian dengan Allah, tanda keselamatan, dan tanda iman dalam Kristus. Jadi perjanjian lama tandanya apa? Sunat. Bayi umur 8 hari disunat, tanda orang beriman. Dalam perjanjian baru tidak ada sunat lagi, kata Kolose pasal 2 ayat 11 dan 12. Sunat diganti oleh baptisan air sebagai tanda orang beriman. Itu sebabnya kita juga membaptiskan bayi, ya, atau anak, ya. Sebab mereka adalah orang percaya, dari keluarga orang percaya, tanda orang beriman, tanda keselamatan. Nah, bagi orang Katolik baptisan air adalah syarat. Nah, beda, bukan tanda, tapi syarat keselamatan. Syarat lahir baru dan syarat penyucian dosa. Artinya tanpa baptisan air tidak diselamatkan, karena syarat. Ada nggak di Alkitab contoh orang yang nggak dibaptis selamat? Cukup percaya. Siapa? Penjahat di samping Yesus. Orang pertama masuk Firdaus, nggak dibaptis. Bukan berarti saudara kalau ada kesempatan dibaptis saudara nggak mau ya. Khususnya bagi yang belum dibaptis, jangan ikut-ikutan. Gue mau seperti penjahat. Enggak. Kalau ada kesempatan dia dibaptis. Tapi bukan syarat keselamatan, tanda keselamatan. 10. Bagi orang Kristen, Maria adalah manusia pilihan Allah untuk melahirkan Yesus. Maria juga adalah orang berdosa yang membutuhkan keselamatan dari Allah. Jadi Yesus hanya meminjam rahim Maria. Sebenarnya rahimnya siapa? Ciptaan Tuhan juga kan. Tuhan cuma pinjam dong, gue mau numpang lahir nih, kira-kira cuma begitu. Ya, dia dipilih, special, sangat kita hargai. Lukas 1 ayat 46-47, Matius 13 55 sampai 56. Sangat jelas Maria mengatakan, Tuhan itu keselamatanku, juru selamatku. Jadi Maria sendiri sadar dia itu orang berdosa dan butuh juru selamat. Nah, bagi orang Katolik beda. Maria adalah perawan suci tanpa dosa asal. Jadi udah sejajar dengan Yesus nih. Lalu dia hidup perawan seterusnya. Ini juga gak ada dibilang Alkitab. Alkitab bilang setelah dia melahirkan Yesus, dia melahirkan anak-anak lain ya, bersama Yusuf. Ada saudara-saudaranya. Dan Maria menjadi pengantara manusia kepada Allah. Nah, ini di doktrin Mariologi ya, yang diciptakan oleh Paus, diputuskan oleh Paus. Kita akan lihat nanti di bawah. Nah, ini 10, saya pilih 10 perbedaan antara kekristenan dan Katolik. Nah, untuk lebih lanjut, lebih detail, saudara bisa baca ya buku berjudul Hidup Kekal karangan ya seorang pastor J. Rendes SJ dari Jesuit, terbitan Canisius 1990. Jadi saya nggak asal bicara, saya ambil dari situ. Oke? Nah, sekarang beberapa tambahan keputusan Paus atau Vatikan yang dianggap sejajar dengan Alkitab, yang harus diikuti oleh orang-orang Katolik. Saya yakin banyak orang Katolik tidak mengerti ini. Jadi kalau teman-teman lu Katolik, mungkin dia nggak mengerti sejarah ini. Jadi saudara lebih ngerti dari dia. Saudara bisa ceritakan dari mana asalnya dan datangnya ajaran itu. Pertama, tahun 481, konsili di Efesus meninggikan status Maria dan untuk pertama kali menyebutnya sebagai Mother of God. Ya, jadi
Bunda Bapa atau Bunda Allah itu muncul baru tahun 480. Tahun 590, Gregory I ya, mengangkat dirinya sebagai kepala imam atau paus ya, sebagai wakil Kristus di muka bumi ini. Jadi Kaisar Gregory I dan dialah yang menjadi paus pertama. Tapi orang-orang Katolik percaya Petrus adalah paus pertama ya. Nah ini juga gak ada sejarahnya, saudara. Alkitab gak pernah satu kali pun menyebut Petrus itu paus. Yesus pun gak pernah menyebut dia paus ya. Jadi istilah paus baru muncul tahun berapa? 590, bukan abad pertama. Ketiga, tahun 593, Gregory I mengemukakan teori purgatori. Api penyucian baru muncul tahun 593. Ini semua keputusan Vatikan. Artinya ini keputusan paus ya. Ini buatan manusia, tidak ada dalam Alkitab. Tahun 600 menetapkan Maria, para orang kudus yang telah meninggal, dan para malaikat sebagai pengantara dalam doa kepada Allah. Jadi doa gak harus lewat Tuhan Yesus, bisa melalui siapa? Lewat Maria, lewat malaikat, lewat orang-orang suci yang sudah meninggal, yang dianggap suci ya. Itu sebabnya ada hari suci, hari orang suci sedunia. Semua orang suci, tanggal berapa itu? Setelah Halloween kapan? 31 Oktober, besoknya ada All Saints Day ya. Jadi ibarat Chinese itu ya. Kalau bulan 7.30 orang-orang yang Buddhis itu percaya itu hari roh-roh yang jahat ya. 7.15 ya. Bulan 7 tanggal 15 itu hari roh-roh yang jahat yang keluar. Nah, P.G.P. 8.15 itu roh-roh yang bagus itu keluar, yang baik. Jadi ada roh baik, roh jahat. 31 Halloween, 31 Oktober itu hari Alkitab sedunia, hari Martin Luther mengadakan reformasi. Sekarang jadi hari Halloween, tapi sebagai hari Alkitab sedunia. Kemudian besoknya All Saints Day, hari orang-orang kudus semuanya. Jadi sudah bisa berdoa lewat orang-orang kudus. Bagi kita nggak perlu, cukup Yesus. Satu sudah cukup, ya. Lalu tahun 1215, Paus Innocent III menetapkan para imam dapat mewakili Allah untuk mendengarkan pengakuan dosa dan mengumumkan dosa seseorang diampuni atau tidak. Jadi itu cuma mulainya 1215 tuh, ya. Ada kamar khusus untuk mendengarkan dosa orang. Tahun 1439, Council of Florence di Florence meneguhkan teori purgatori sebagai doktrin yang absolut dalam teologi Katolik Roma. Jadi itu diteguhkan lagi purgatori. Tahun 1545, Council of Trent mengumumkan tradisi gereja Katolik Roma berotoritas setara dengan Alkitab. Jadi tradisi-tradisi Katolik dianggap sejajar dengan Alkitab, setara. Ya. Nah mulai 8 sampai 14 itu Mariologi, doktrin Maria. Tahun 1854, Paus Pius IX dengan resmi mengumumkan Immaculate Conception of Mary. Artinya Maria bebas dari segala dosa termasuk dosa asal. Ya, dia lahir tanpa dosa. Tahun 1891, Paus Leo XIII mengumumkan Maria sebagai Mediatrix of Grace, pengantara anugerah. Jadi saudara untuk dapat anugerah gak usah lewat Yesus, lewat Maria bisa. Dan Co-Redemptrix of Christ, pendamping penebus. Jadi penebus kita hanya Kristus, ada pendampingnya Maria. Kayak pilot, co-pilot begitu ya. Tahun nomor 10, tahun 1892, Paus Leo XIII mengumumkan agar berdoa kepada Maria untuk mendapatkan pertolongan dari harta anugerah yang dimilikinya. Jadi saudara boleh minta harta anugerah kepada Maria supaya mati lebih ringan di purgatori, supaya saudara dapat berkat-berkat khusus ya. Mintalah kepada dia. Lalu nomor 11, tahun 1904, Paus Pius X mengumumkan bahwa orang yang percaya itu sesungguhnya dilahirkan kembali lewat rahim Maria. Nah ini Alkitab bilang kita dilahirkan kembali oleh
Roh Kudus dan oleh firman Tuhan. Sekarang mereka percaya, orang-orang Katolik percaya itu lahir baru lewat rahim Maria. Sebab itu orang-orang Katolik disebut sebagai anak-anak Maria. Yohanes 1:12 mengatakan kita menerima Kristus, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Beda ya. 12, tahun 1943, Paus Pius XII mengumumkan Maria kebal terhadap semua dosa. Dan Marialah yang mempersembahkan Yesus di Golgota kepada Bapa. Kemudian Maria menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta, dan kini dia memerintah bersama-sama dengan Yesus di sorga. Mariologi ya. Kita nggak ada doktrin Maria. Tahun 1950, ada yang lahir 1950. Paus Pius XII mengumumkan Maria tidak mengalami kematian fisik, tetapi dia terangkat naik ke sorga. Jadi seperti Yesus terangkat naik ke sorga. Tapi kalau saudara jalan-jalan ke Israel, ya, Timur Tengah, ya, bisa tur melihat kuburan Maria. Tahun 1965, Paus Paulus VI mengumumkan Maria sebagai ibu gereja. Saudara, sebagian data ini disadur dari makalah pendeta Anthony Pesota. Dia imam Katolik yang bertobat dan kembali menjadi pendeta kekristenan, kembali kepada kekristenan sesuai Alkitab. Alamatnya ada di sana, PO Box 1594 Manila, Filipina. Ini sebagian keputusan Paus dan Vatikan yang dianggap sejajar dengan Alkitab. Ini bedanya saudara. Bagi kita sebagai orang Kristen, sesuai firman Tuhan sejak abad pertama, 66 kitab, Perjanjian Lama dan Baru, sudah cukup. Gak perlu tambah yang lain. Cukup buat iman kita, buat kehidupan kita, buat etika kita, moral kita. Siapapun dia, bukan hanya orang Katolik, pendeta siapapun yang mengklaim dapat wahyu, dapat inspirasi dari Tuhan atau dari Roh Kudus, itu harus ditolak. Barang siapa yang menambah sesuatu dari firman Tuhan yang sudah ada, maka hukuman-hukuman dan kutukan-kutukan pada penghakiman akhir akan ditambahkan pada dia. Barang siapa yang menguranginya juga akan menerima hukuman dari Tuhan. Jangan pernah menambah atau mengurangi firman Tuhan. Ini sangat tegas. Amin. Biarlah dengan pengenalan ini, hari ini minimal saudara punya sebuah gambaran. Memang beda kok. Jadi kalau ada teman mengatakan Katolik kan sama aja dengan Kristen, beda loh. Untuk singkatnya, kita pakai only, hanya, you pakai plus. Ada tambahan-tambahan. Dan saudara bisa sharingkan sedikit. Ya. Fakta ini, catatan sejarah ini bisa sharingkan. Ya. Gak gampang sih, kadang-kadang kita memberitahu kebenaran, tapi kita dibenci, betul gak? Seolah-olah kita menjelek-jelekkan, bukan, ini fakta. Ketika mengucapkan fakta, masakan kamu menjadi musuhku? Bilang sama dia, kalau aku mengatakan kebenaran, masa kamu menjadikan aku musuhmu? Terbalik ya, harusnya kalau berdusta baru jadi musuh dong. Buat mengatakan yang benar masa jadi musuh? Jadi biarlah, ya. Ini menjadi bahan pengenalan bagi saudara untuk mulai men-sharingkan kebenaran firman Tuhan kepada kawan-kawanmu, dan mereka sendiri berpikir untuk memutuskan secara personal. Ya. Karena hidup hanya satu kali dan kamu tidak tahu hari besok. Kalau kamu tahu kebenaran, tapi kamu sengaja menolaknya dan menerima yang tidak benar, saudara harus menanggung akibatnya. Amin.